Halo semua, perkenalkan nama saya Solahedina Aulia dengan NIM 300-2041. Di video kali ini saya akan membahas tentang proposal penelitian ilmiah. Proposal penelitian ilmiah merupakan bentuk tulisan yang bertujuan untuk merespon fenomena permasalahan dengan menyampaikan pemikiran. Nah, tujuannya untuk memperoleh persetujuan atau wewenang untuk melaksanakan penelitian ilmiah. Proposal ini harus mengikuti kaidah-kaidah umum yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga pemberi kewenangan agar dapat dengan mudah dipahami oleh pihak yang berwenang. Kemudian ada ciri-ciri proposal ilmiah. Yang pertama itu ada kepercayaan, di mana menulis itu merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan seharusnya, itu harus dihindari dalam penulisan proposal penelitian ilmiah, karena proposal ini merupakan tulisan faktual yang mengeksplorasi fenomena dalam bidang tertentu. Kepercayaan pada aturan dasar, mulai dari observasi hingga analisis data, itu sangat penting untuk menghasilkan laporan penelitian ilmiah yang menjadi landasan pengetahuan baru bagi pembaca dan pihak yang terkait. Kemudian untuk ciri-ciri penelitian proposal ilmiah yang kedua itu ada persuasi, di mana persuasi ini melibatkan memberikan alasan dan prospek positif terhadap suatu hal. Hasil penelitian tidak hanya berfungsi sebagai koleksi dalam pustaka ilmiah, melainkan juga dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk penelitian selanjutnya. Nah, dengan demikian, kemajuan dalam bidang ilmu tertentu itu dapat terjadi dan memberikan manfaat bagi manusia. Untuk pola persuasi itu tidak melibatkan permintaan atau perintah, tetapi berfokus pada penyajian data yang mendorong pembaca untuk mempertimbangkan validitas dan manfaat dari apa yang disampaikan oleh si penulis. Kemudian ciri-ciri yang ketiga itu ada pembuktian. Nah, dengan adanya pembuktian melalui data-data yang disampaikan oleh penulis, unsur kepercayaan itu dibangun dan memperbesar kemungkinan penelitian tersebut menjadi rujukan ilmiah maupun penulisan yang lain. Berdasarkan bidang keilmuannya, data-data itu yang dapat dimunculkan sebagai pembuktian itu dapat berupa hasil observasi secara nyata, hasil statistik yang dimuat oleh lembaga tertentu, hasil wawancara, dan berbagai hal lain yang terdokumentasi. Kemudian yang keempat ada dokumentasi, di mana dokumentasi itu diperlukan sebagai benda nyata yang menunjukkan data-data yang telah disampaikan sebagai penguat penyampaian. Dengan memunculkan benda nyata, konsep yang disampaikan itu bukan hanya sesuatu yang abstrak dan tidak tampak. Konsep yang disampaikan akan lebih nyata karena didukung dengan bukti berupa dokumentasi dalam berbagai bentuk sesuai keperluan. Kemudian yang kelima, itu ada objektif, di mana objektif merupakan salah satu aturan dasar dalam penelitian karena mengambil simpulan berdasarkan data dan bukti, bukan berdasar pada pendapat pribadi. Simpulan merupakan hasil akhir atau dapat dikatakan juga hasil penelitian jika konteksnya adalah penelitian ilmiah. Kemudian yang keenam itu ada relatif, di mana unsur relatif ini berkaitan dengan perubahan yang muncul sesuai konteks masing-masing. Penelitian yang dilakukan pada lingkup akademik itu bisa memunculkan kemungkinan yang sangat banyak. Nah, hal tersebut itu disebabkan beberapa bidang keilmuan yang memiliki sifat yang berbeda dan berimbas pada penelitian yang dilakukan. Seperti itu. Kemudian konteks tersebut nantinya akan terrealisasi dalam penulisan proposal penelitian ilmiah yang dibuat. Kemudian yang ketujuh ada seimbang. Seimbang ini berkaitan dengan interpretasi yang dapat berbeda antar bidang keilmuan, baik sosial maupun alamiah, maka diperlukan penjelasan dalam penyampaian wacana yang dilakukan. Nah, cara tersebut digunakan untuk mengupayakan penjelasan lebih lanjut bagi pembaca bahwa ada beberapa cara dalam menanggapi suatu fenomena yang multitafsir. Beberapa penulis proposal penelitian itu menggunakan pengantar di satu sisi, di sisi lain, atau dapat pula sebagai tambahan yang menjelaskan bagian yang sekiranya dapat menimbulkan penafsiran berbeda bagi pembacanya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk sistematika. Di sistematika penulisan proposal penelitian ilmiah itu yang pertama ada pendahuluan, di mana bagian pendahuluan ini merupakan
bagian pembuka dan pengantar arah penelitian dengan menunjukkan hal-hal yang menjadi landasan dasar penelitian. Nah, bagian ini terdiri dari beberapa subbagian. Yang pertama ada latar belakang penelitian, yang kedua ada rumusan masalah penelitian, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada ruang lingkup penelitian, dan yang kelima ada hipotesis. Kemudian selain pendahuluan itu ada landasan teori dan tinjauan pustaka, di mana landasan teori ini bertujuan menyampaikan landasan teoritis yang akan digunakan sebagai dasar dan upaya pemecahan masalah yang diteliti menggunakan sintesis teori-teori yang telah disusun sebelumnya. Kemudian sementara itu tinjauan pustaka ini juga berfungsi untuk menampilkan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian tersebut untuk kemudian dibandingkan dengan penelitian itu. Kemudian setelah pendahuluan dan landasan teori, itu ada metode penelitian. Nah, berdasarkan ketiga bagian tersebut, selanjutnya dinyatakan bahwa tahapan metode penelitian itu menyajikan pendekatan, metode maupun teknik penelitian yang akan digunakan. Nah, bahasa yang digunakan dalam penyampaian tahapan ini itu adalah laporan, deskripsi, atau prosedur, di mana isinya ada waktu dan lokasi penelitian, terus ada sumber data penelitian, ada alur penelitian. Seperti itu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.